Eh, Assalamualaikum Pak Marianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandu. Iya, apa kabarnya Pak Marianto hari ini? Alhamdulillah sehat nih Pak Pandu. Oke. Saya dengar Pak Marianto ingin melakukan sesi coaching ya hari ini ya. Iya Pak Pandu, dari apa hasil eh, coaching kemarin kan masih ada yang kompetensi yang kurang maksimal di dalam pelaksanaan coaching tersebut. Pak Marianto, ini Pak Marianto ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana nih kali ini Pak Marianto? Eh, Kompetensi coaching yang bagian mendengarkan dan bertanya dengan rasa itu di situ Pak Pandu. Jadi karena pada bagian itu saya masih merasa kurang maksimal gitu. Tentang rasa itu ya Pak Marianto ya, ketika melakukan coaching ya, Pak Marianto. Iya. Bagian mana nanti yang Pak Marianto ingin saya amati atau saya mengamatinya Pak Marianto? Bagian pada indikator identifikasi pada Hmm, alur tirta itu yang I, identifikasi. Karena yang saya merasa identifikasi. kurang kurang menggali dengan memetakan situasi koci. Oke, yang identifikasi Pak Marianto ya. Bagaimana nih Pak Marianto penilaian Bapak sendiri ya terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini Pak Marianto? Eh, dari pengembangan nilai yang yang disampaikan ya, karena ya di bagian kompetensi coaching mendengarkan dan bertanya dengan rasa itu saya merasa ya pada saat R-nya itu resif itu diterima itu saya sering mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Baiklah Pak Marianto. Pak Marianto kita di sini akan menjadi teman atau mitra ya Pak Marianto ya. Jadi Iya. kita sama-sama belajar nih Pak Marianto. Tidak ada yang apakah yang saya menggurui tidak. Kita sama-sama belajar. Iya, iya. Tidak ada yang merasa lebih pintar nih Pak Marianto ya. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Kita saling bersinergi nih Pak Marianto untuk mencapai sesuatu yang baik dan untuk mengatasi ini apa yang jadi permasalahan Pak Marianto ya. Silakan Pak Marianto melakukan sesi coaching bersama Bu Nurida. Silakan Pak Marianto. Baik Pak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nurida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Apa kabar nih Bu Nurida? Alhamdulillah baik, Bapak. Iya Bu, jadi berdasarkan janji yang kemarin, katanya Ibu ingin di coaching ya. Jadi alhamdulillah ini kita bisa bertemu untuk melakukan coaching. Iya, Bapak. Terima kasih banyak ini Bapak atas waktunya ya, Pak. Ya, eh, dari pembicaraan yang akan kita lakukan nanti, kira-kira topik apa nih Bu yang akan kita bincangkan pada malam hari ini? Rendahnya minat belajar peserta didik saya, Bapak. Terus rendahnya peserta minat belajar dari peserta Hmm. didik. Terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nanti nih Bu? Tentu saja saya berharap menemukan solusi bagaimana dapat meningkatkan motivasi minat belajar peserta didik saya tersebut, Pak. Ya, kemudian dari situ Bu, dari situasi sekarang ini sebenarnya situasinya seperti apa nih Bu? Situasi saat ini tentu saja banyak sekali saya melihat ya dari siswa-siswa yang melakukan pelanggaran gitu. Mulai dari
kehadiran, mungkin yang suka alpa gitu Pak, hadir tanpa tidak hadir tanpa keterangan sampai beberapa hari, kemudian menggunakan apa pakaian yang seharusnya lengkap tapi mereka masih suka-suka, kemudian tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, atau sampai ini buku mereka itu campur-campur gitu dalam eh, pembelajaran tersebut gitu. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi terus apa Bu yang mempengaruhi hal tersebut? Kayaknya yang mempengaruhi ini Pak, salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua. Kemudian termasuk juga ini apa namanya pengaruh dari lingkungan sepertinya Pak. Terus Bu, situasi yang nantinya Ibu inginkan tuh sebenarnya situasi yang seperti apa Bu ya? Tentu saja saya berharap anak-anak saya ini lebih aktif, berangkat ke sekolahnya lebih rajin gitu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru ini dengan bertanggung jawab gitu, Bapak. Dan orang Oke. tua saya berharap juga memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan atau pendidikan anaknya gitu. Kemudian Bu, apa yang bisa membuat Ibu yakin nanti hal itu akan terwujud, akan terlaksana sesuai yang Ibu harapkan? Yang bikin saya yakin ya apa ya? Karena adanya visi misi sekolah, kemudian program sekolah, kemudian adanya usaha pihak sekolah untuk menjalin kerjasama dengan orang tua gitu, Bapak. Iya, terus kira-kira Ibu ada nggak gagasan untuk mengatasi hal tersebut? Gagasan saya ya saya sudah bincang-bincang dengan kepala sekolah, Bapak, dengan warga sekolah intinya bagaimana memotivasi siswa ini salah satunya dengan mungkin membuat kesepakatan kelas sehingga siswa ini lebih apa lebih memiliki kesadaran intrinsik begitu untuk lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dengan melakukan pihak sekolah lebih melakukan apa koordinasi lagi lah bersama orang tua agar terjalin komunikasi yang baik sehingga kami bisa saling sharing untuk bagaimana sih perkembangan dari anak-anak kita gini biar bisa saling berkoordinasi dengan baik begitu Bapak. Kemudian Bu, dari gagasan yang Ibu punya tadi, kira-kira apa nih yang harus Ibu siapkan untuk hal itu? Tentu saja apa ya? Yang pertama membuat apa bincang-bincang dengan kepala sekolah dulu gitu. Tentu saja kepala sekolah dulu yang harus membuat kebijakan gitu kapan ini bisa dilaksanakan begitu Pak. Nanti kalau kepala sekolah sudah membuat kebijakan mungkin barulah kami bisa bergerak apa yang ke depannya bisa kami lakukan. Oke. Kemudian apa nih Bu yang bisa nantinya yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu inginkan? Tentu saja apabila kebijakan kepala sekolah sudah diterapkan otomatis eh, kegiatan ini bisa berjalan tentunya Bapak dan insya Allah kalau kebijakan ini betul-betul sudah diterapkan mungkin kami akan lebih konsisten dan komitmen terhadap apa yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian dari kepastian tadi, kira-kira apa kriteria keberhasilan yang Ibu inginkan nantinya?
Kriteria keberhasilannya di mana siswa lebih termotivasi, kemudian adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak sekolah dengan orang tua, kemudian juga apa ya, yang pasti siswa ini dengan adanya koordinasi antara warga sekolah dengan orang tua, siswa akan lebih terpantau dan akan lebih apa ya, mudah untuk kami membinanya begitu, Bapak. Cukup bagus. Ada lagi Bu, mungkin yang menjadi kriteria dari keberhasilan program atau rencana yang akan disampaikan. Mungkin itu dulu ya, Bapak. Oke, kemudian di sini tadi kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir ini. Kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan ya dari sesi perbincangan kita tadi, Bu? eh yang dapat saya simpulkan di mana eh, kami dapat memotivasi minat belajar murid ini yang pasti mungkin dengan adanya komunikasi yang baik atau koordinasi yang baik dari kami warga sekolah, pihak sekolah dengan para orang tua wali murid untuk lebih dapat apa ya, memantau perkembangan peserta didik sehingga kami bisa saling bekerja sama untuk memberikan bimbingan serta motivasi sehingga siswa ini lebih memiliki kesadaran untuk meningkatkan motivasi belajarnya, Pak. Cukup menarik ya Ibu ya. Terus kemudian mungkin ada lagi Bu, insting atau wawasan dari Ibu untuk program yang nantinya akan Ibu jalankan ini. Maaf Bapak, kurang jelas suaranya. Bisa diulangi? Ya, mungkin apa yang menjadi insting atau wawasan dari Ibu dalam menjalankan program atau rencana Ibu nantinya ke depan. Tentu saja dengan saya mempunyai komitmen, kemudian dengan menjalin kerjasama, tidak hanya dengan semua guru, kepala sekolah, tetapi juga melibatkan orang tua, wali murid, serta peserta didik itu sendiri. Itu, Bapak. Oke, sangat luar biasa program yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ibu programkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Ibu dapat terlaksana dengan baik, kemudian dukungan dari semua pihak, baik itu atasan, kemudian rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar dan programnya juga akan terrealisasi dengan baik. Mungkin Amin. Terima itu kasih, saja Bapak. Bu ya. Terima kasih, Sesi Bapak. pada malam hari ini ya. Saya akhiri ya Bu ya. Saya Ya, akhiri. Bapak. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Pak Matu? Sudah selesai sesi coachingnya? Alhamdulillah, begitulah untuk keterampilan coaching yang telah saya laksanakan bersama Bu Nuridawati. Pak Marianto, nih bagaimana nih Pak Marianto dari sendiri performa dalam kompetensi rasa tadi yang diidentifikasi tadi Pak Marianto, kalau saya boleh ibaratkan dari angka 6 sampai 10, di angka berapa nih Pak Marianto? Performa Bapak di angka berapa? Untuk mendengarkan dan bertanya dengan rasa, tadi sebenarnya saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Di situ mencakup dari 4 hal, yaitu terima, beri tanda, rangkum, dan tanya. Itu kalau menurut saya sudah berada di posisi 8. Posisi 8 ya Pak Marianto ya.
Pak Marianto nih, apa nih yang membuat Pak Marianto menilai demikian, ya, menilai angka 8 tadi? Apa yang membuat Pak Marianto yakin dengan angka 8 tadi? Terutama dalam alur percakapan kita tuh di posisi identifikasi tadi saya Ya, sampaikan, saya sudah menanyakan situasi keadaan untuk saat ini, bagaimana Bu Nuridawati tentang keadaan sekolah saat ini. Kemudian saya juga sudah menanyakan apa yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian saya juga sudah menanyakan situasi yang diinginkan seperti apa, hingga akhirnya apa yang bisa membuat itu terwujud sudah bisa ditangkap dan dijawab dengan baik oleh Koci. oke. Pak Marianto, bolehkah saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya terhadap sesi coaching tadi, Pak Marianto ya? Berdasarkan Baik, hasil pengamatan saya tadi, ya, saya mengamati tadi pada saat Pak Marianto di sesi identifikasi, Pak Marianto ya, nah itu sudah menampak nih Pak Marianto sudah mulai tampak bertanya dengan rasanya tadi. Betul kata Marianto tadi sudah mulai tampak nih dengan rasa tadi itu yang Pak Marianto keluhkan di awal tadi. Jadi Pak Marianto melakukan itu sudah mulai tampak nih ya. Nah, itu sudah sesuai dari apa yang telah Pak Marianto cemaskan tadi, rupanya sudah nampak di pas sesi coaching tadi Pak Marianto. Jadi bagaimana nih Pak pendapat Pak Marianto mendengarkan ini? Iya, saya merasakan itu, tapi saya masih belum puas nih Pak Pandu. Iya, Jadi iya. eh, ya belum dalam kompetensi ini mendengarkan dan bertanya dengan rasa ini masih belum maksimal. Iya. Karena di situ dalam identifikasi yang saya lakukan tadi ya masih menimbulkan eh, persepsi yang berbeda dari coach sehingga tadi ada hambatan untuk memahami dari pertanyaan yang saya sampaikan. Iya, nah itu dia. Nah, namun demikian ya Pak Marianto ya, saya juga melihat nih hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih, yang tadi yang Pak Marianto bilangkan tadi ya. Si Koce agak kebingungan ya berdasarkan pertanyaan yang Pak Marianto utarakan tadi. Namun karena sudah mulai tampak nih bisa Pak Marianto kembangkan nantinya. Tapi ada satu hal lagi nih Pak Marianto. Tadi di bagian tanggung jawab Pak Marianto ya di PA-nya itu Pak Marianto langsung ke pertanyaan penutup nih Pak Marianto ya. Nah, pertanyaan PA-nya itu belum Pak Marianto singgung nih ya. Langsung ke mengambil kesimpulan ya kalau tidak salah saya ya. Nah, ini perlu dikembangkan lagi Pak Marianto ke depannya ya. Nah, jadi bagaimana nih pendapat Pak Marianto tentang hal ini yang saya sampaikan tadi di tanggung jawab tadi Pak Marianto? Iya, iya betul di alur percakapan kita itu pada posisi tanggung jawab. Tadi saya langsung ke kesimpulan ya, kesimpulan atau refleksi, kemudian yang menjadi wawasan. Sementara ada hal-hal sebelum itu yang harus disampaikan. Memang tadi terlewat itu, Pandu. Ya, oke. Nah, nanti perlu dikembangkan lagi Pak Marianto ya. Iya, siap. Dari diskusi kita kali ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Bapak untuk Bapak tingkatkan lagi performa di area identifikasi ini, Pak? Apa yang perlu Bapak Eh, tingkatkan lagi performa Bapak nih di iya. identifikasi dengan rasa tadi, Pak? Berdasarkan alur percakapan Tirta pada posisi identifikasi, yaitu di indikator tentang mendengarkan dan bertanya dengan rasa, saya ke depan akan berlatih dan terus berlatih supaya keterampilan dasar coaching saya ya, di alur Tirta ini pada identifikasi dan mendengarkan dan bertanya dengan rasa dapat meningkat levelnya ya ke arah lebih tinggi ya dari posisi saat ini. Baik, Pak Marianto ya. Nanti mudah-mudahan yang apa yang Pak Marianto utarakan tadi bisa kita depannya capai ya. Sekedar Pak Marianto pemberitahuan bahwasanya kegiatan kali ini saya masukkan di formulir supervisi akademik Pak Marianto ya.
saya catat di formulir supervisi akademik. Dan untuk terakhirnya, saya ingin pendapat Pak Marianto, apa nih yang Pak Marianto dapatkan dari proses sesi supervisi kali ini, Pak Marianto? Ya, dengan sesi supervisi ini saya menjadi tahu di mana letak kelemahan saya, kekurangan saya dalam keterampilan coaching ini, sehingga ke depan saya bisa memperbaiki dari kesalahan ini. Dan terima kasih kepada Pak Pandu sebagai supervisor yang telah memberikan masukan, saran, sehingga nantinya saya dapat meningkatkan keterampilan coaching ini menjadi lebih baik lagi. Nah, baik Pak Marianto ya. Yang pada intinya pesan saya, Pak Marianto harus sering latihan Pak Marianto ya. Latihan sesi coaching, untuk lama-kelamaan sih, karena kita sering latihan, rasa itu kan timbul Pak Marianto ya. Tadi udah mulai nih tampak nih, udah mulai nampak. Jadi kalau kita latih terus-menerus, Allah akan nampak. Oke, demikian Pak Marianto ya. Mungkin mudah-mudahan kita dapat bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Marianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.